Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 sagung dumadi. Apa kabar Bapak Ibu, terutama bagi Anda yang sedang menempuh program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Kita sudah selesai pada modul 2.3. Banyak hal yang telah kita pelajari pada modul 2.3 ini yang berkaitan dengan coaching sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan supervisi akademik. Setelah kita melaksanakan berbagai kegiatan yang dimulai dari kegiatan alur merdeka, mulai diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, ada lagi dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi, dan lupa tadi ada demonstrasi kontekstual, dan yang terakhir kita ada pada fase akhir yaitu melakukan refleksi. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, di dalam modul 2.3 coaching sebagai sarana melaksanakan supervisi akademik, tentu banyak hal yang kita peroleh dari beberapa hal yang telah kita pelajari melalui alur merdeka. Itu kita mendapatkan hal yang menjadi esensi, yaitu bagaimana kita mampu melaksanakan sebuah kegiatan supervisi akademik melalui kegiatan coaching. Namun di samping itu kita juga telah mendapatkan banyak hal ya yang membuat perasaan kita selama mengikuti kegiatan modul 2.3 ini dapat dengan bahagia, dengan gembira, walaupun penuh perjuangan. Namun hal itu memang sudah menjadi resiko kita, resiko yang saya rasa dapat ditebus dengan sebuah ilmu yang sangat-sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Kemudian perasaan bahagia, perasaan semangat yang bercampur aduk itu membuat kita semakin penasaran dan semakin ingin tahu lebih jauh hal-hal menarik apalagi yang akan kita temukan di modul-modul yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat, tentunya kita tahu bahwa kemarin kita pada modul 2.3 kita mendapatkan pembelajaran tentang coaching. Di sini saya mendapatkan hal paling mendasar, yaitu tentang apa itu coaching sebenarnya. Banyak definisi, banyak pengertian yang membahas tentang coaching. Namun menurut saya, coaching itu adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menuntun atau mengarahkan seorang coach di dalam menghadapi masalah atau tantangan yang ia peroleh. Masalah atau tantangan yang saat itu atau saat ini sedang dihadapi seorang coach itu kemudian diarahkan atau dituntun oleh seorang coach untuk menemukan ide atau gagasan-gagasan yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sehingga setelah kita tahu secara definisi coaching itu apa, maka kita mampu menempatkan posisi baik itu ketika melakukan supervisi akademik melalui kegiatan coaching. Tentunya ketika kita menjadi seorang coach, kita harus paham apa sih sebenarnya posisi yang paling penting bagi seorang coach. Seorang coach itu bertujuan hanya untuk membantu coach, yaitu seseorang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Seorang coach harus mampu menghadapi permasalahan yang saat ini sedang ia rasakan, sehingga coach dirasa mampu mengarahkan dan menuntun kepada coach untuk belajar dari apa yang ia hadapi, belajar dari masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, sehingga fungsi coach di sini adalah mampu membawa seorang coach ini mempelajari keadaan pada dirinya, kemudian memahami masalah-masalah yang ada, dan diakhiri dengan meminta kepada coach untuk yakin di dalam mengambil keputusan, yakin ketika ia akan mengambil aksi untuk menghadapi masalah yang dia alami. Artinya keputusan itu harus
berkaitan dengan apa yang sedang dihadapi oleh seorang coach. Betapa pentingnya seorang coach, maka coach ini dipilih sendiri oleh seorang coach, karena tentunya coach akan merasa bahwa coach yang ia pilih itu sesuai yang diharapkan. Coach yang mampu memberikan masukan, dalam artian memberikan masukan untuk tetap semangat, memberikan motivasi. Kemudian coach itu dianggap nyaman untuk diajak ngobrol, tempat yang sangat nyaman ketika berkeluh kesah, dan juga aman. Artinya apa? Dia tidak ragu untuk mengekspresikan apa yang sedang ia rasakan, sehingga pesan itu sampai kepada seorang coach. Nah, oleh karena itu di dalam pelaksanaan coaching kita telah mempelajari tentang prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kemitraan yang setara. Kemudian yang kedua yaitu percakapan kreatif. Dan yang ketiga adalah optimalisasi atau memaksimalkan potensi dari seorang coach. Nah, yang pertama tadi yaitu tentang kemitraan setara. Apa sih kemitraan setara? Kemitraan setara itu adalah hubungan antara 1-2 orang atau lebih. Nah, di sini berarti ada seorang coach dan seorang coachee. Ini harus bermitra secara setara. Tidak ada istilah atasan dan bawahan, tidak ada istilah lebih tinggi dan lebih rendah. Sehingga pada posisi di sini terutamanya adalah coachee itu tidak merasa minder atau merasa malu dan bersikap terbuka. Apapun akan ia sampaikan karena dia merasa setara atau kedudukannya sama. Nah, selanjutnya di dalam coaching kita juga harus melakukan prinsip yang kedua, yaitu tentang percakapan yang kreatif. Bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, bukan hanya sekedar berbincang-bincang, tetapi percakapannya itu menjurus kepada mencari solusi-solusi yang nantinya didapatkan dan akan dijadikan sebagai aksi bagi seorang coachee. Nah, di sini percakapan memang tidak kita batasi secara luas kemana-mana, tidak apa-apa. Akan tetapi fokus harus tetap tertuju pada hal-hal kreatif, memunculkan agar tergelitik si coachee atau orang yang sedang meminta memasukkan dan sebagainya itu ya merasa harus menyampaikan semua melalui percakapan kreatif tersebut. Dan yang prinsip terakhir yaitu yang berkaitan dengan memaksimalkan potensi. Di dalam mencari jalan keluar atau solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh seorang coachee itu ya tidak kemana-mana dari seorang coachee sendiri, sehingga jalan keluarnya ya potensi yang ada pada diri seorang coachee itu kita ulik, kita tanyakan potensi yang ada pada dirinya, potensi di dalam menghadapi masalah, potensi yang dimiliki oleh coachee untuk bertahan terhadap hal-hal yang sedang ia hadapi, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh coachee yang berkaitan dengan nalar-nalar kritis, yang berkaitan dengan kreativitas menyelesaikan masalah, itu kita ulik, kita munculkan dari seorang coachee. Nah, itu adalah prinsip pelaksanaan coaching. Dalam pembelajaran 2.3 kemarin dan akhirnya kita menggunakan alur tirta di dalam melakukan kegiatan coaching. Yaitu yang pertama, T itu adalah menetapkan tujuan, kemudian I adalah identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian R adalah rencana aksi, yaitu merupakan wujud dari pemecahan masalah yang dihadapi seorang coachee. Dan yang TA terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab seorang coachee dan juga tanggung jawab seorang coach. Di dalam proses coaching tersebut disepakati bahwa rencana aksi tersebut harus benar-benar dilaksanakan, dikawal, dipraktekkan. Sehingga apa? Kita tulis perkembangannya, kita pantau, kita data, identifikasi hal-hal apa, dianalisis secara mendalam. Kemudian hal itu selalu kita pantau tahap demi tahap dan akhirnya menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itu adalah sedikit yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 2.3. Alhamdulillah ini sebentar lagi kita akan jeda ya selama kurang lebih 2 bulan. Semoga nanti setelah jeda semangat itu tetap ada, membangun kebiasaan untuk tetap belajar. Selama kita vakum selama 2 bulan, kita masih tetap bisa membaca, baik melalui LMS, melalui buku-buku modul, dan juga kita belajar dari berbagai literasi yang tersedia.
Nah, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian, doa, semangat, dan akhirnya kita sampai 7 modul sudah kita habiskan. Nah, dari Kabupaten Kudus, lereng Gunung Muria, Jawa Tengah, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sagung dumadi.